Sering ngerasa awkward pas kenalan sama orang baru. Karena sebenarnya bingung, dia ini tulus atau cuma mau ada maunya aja. Nah, sini, aku temenin kamu biar lebih tenang buat baca isi pikirannya lewat observasi yang ringan aja. Jujur deh, di dunia yang serba cepat ini, capek banget ya rasanya kalau kita harus sering salah pilih orang. Baru kenal, ternyata dia punya agenda tersembunyi, ya kan? Rasanya tuh kayak kita harus pasang tembok terus biar nggak dimanfaatin orang lain. Capek banget kalau harus curiga terus sama semua orang. Padahal sebenarnya tubuh manusia itu jujur banget. Bahkan pas mulutnya manis banget, bahasa tubuhnya tuh seringkali bocor duluan. Jadi di segmen kali ini, aku nggak bakal ajak kamu buat jadi orang yang paranoid atau penuh curiga. Bukan itu tujuannya. Kita cuma mau belajar buat lebih aware. Bayangin kalau kamu punya kemampuan buat ngerasa lebih tenang di tengah percakapan. Karena kamu jadi tahu kapan harus maju dan kapan harus jaga jarak aman demi kedamaian batin kamu sendiri. Kita bakal bedah bareng-bareng gimana cara ngenalin micro expression atau sinyal-sinyal kecil yang sering kelewat. Kamu nggak perlu jadi detektif pro kok, cukup modal tenang aja buat memperhatikan detail yang sebenarnya udah ada di depan mata. Gimana? Sudah siap buat jadi lebih jeli dan lebih tenang? Yuk, kita mulai bahas apa aja yang sebenarnya terjadi di bawah sadar orang pas mereka pertama kali ketemu sama kamu. Tapi pernah nggak sih kamu ngerasa bingung? Kenapa ya kita sering banget kegocek sama orang baru? Padahal kita ngerasa intuisi kita udah tajam banget. Tapi ujung-ujungnya, ya malah zonk. Sebenarnya, ini tuh bukan salah kamu sepenuhnya kok. Otak kita itu punya sistem bawaan, namanya confirmation bias. Jadi, saat kita ketemu orang yang manis banget di awal, otak kita cenderung males buat nyari celah. Kita lebih milih buat percaya pada apa yang pengen kita dengar, daripada apa yang sebenarnya terjadi. Kata-kata itu kan bisa dirangkai dengan rapi banget, bisa di-scripting, bahkan bisa disiapin jauh-jauh hari supaya kita ngerasa nyaman. Tapi ada satu hal yang gak bisa mereka manipulasi dengan mudah. Tubuh mereka. Tubuh itu adalah pengkhianat kejujuran yang paling nyata. Saat seseorang bicara manis di depan kamu, mulut mereka mungkin sedang berbohong. Tapi saraf otonom mereka, sistem yang kerja di luar kendali sadar, bisa nunjukin narasi yang beda banget. Coba bayangin deh, kamu lagi ngobrol, dia senyum lebar, kata-katanya meyakinkan. Tapi coba deh perhatiin, apakah matanya beneran ikut senyum? Atau ada jeda mikroskopis saat dia nyusun kalimat sebelum jawab pertanyaan sensitif kamu. Dalam psikologi, ini sering disebut cognitive dissonance. Pas apa yang keluar dari mulut gak selaras sama apa yang dirasain di dalam hati. Tubuh bakal ngeluarin kebocoran kecil. Bisa berupa kedipan mata yang terlalu sering, posisi kaki yang ngarah ke pintu keluar, atau tangan yang tiba-tiba nyentuh leher sebagai bentuk pertahanan diri secara gak sadar. Kita sering terlalu fokus dengerin ceritanya, sampai kita lupa ngelihat naskah yang ditulis sama bahasa tubuh mereka. Di pertemuan pertama, orang mungkin bisa nyembunyiin niat, tapi mereka susah banget nyembunyiin reaksi sistem saraf mereka sendiri. Jadi, kunci supaya kamu gak gampang kegocek lagi adalah berhenti sejenak, tarik nafas, dan mulai alihin perhatian kamu dari apa yang mereka katakan ke apa yang mereka lakukan secara gak sadar. Ingat ya, kata-kata itu cuma topeng, tapi gestur, mikroekspresi, dan cara mereka nentuin posisi tubuh, itu adalah gerbang menuju niat mereka yang sebenarnya. Nah, langkah pertama yang paling krusial buat kita pahami adalah apa yang aku sebut sebagai baseline atau titik nol seseorang. Bayangin ya, baseline ini tuh kayak kondisi standar atau setelan pabrik dia saat dia lagi bener-bener nyaman, tenang, dan gak tertekan sama apapun. Kamu bisa kok nentuin baseline ini lewat percakapan ringan yang gak ada urgensinya sama sekali. Misalnya, coba bahas soal cuaca, kopi yang lagi kita minum sekarang, atau suasana tempat kalian ketemu. Perhatiin deh, gimana cara dia duduk?
Gimana intensitas kontak matanya pas dia lagi santai? Dia tipe yang banyak gerak atau cenderung tenang sih? Nah, saat kamu udah tahu mode normalnya, disitulah permainan yang sebenarnya baru dimulai. Setelah kamu ngerasa dia udah rileks, coba geser topiknya pelan-pelan ke arah yang sedikit lebih personal. Nggak perlu yang berat-berat kok, cukup pertanyaan yang bikin dia mikir atau refleksi diri. Misalnya, apa sih yang bikin kamu merasa paling bersemangat akhir-akhir ini? Di momen itulah, aku mau kamu perhatiin perubahan kecilnya. Kita bukan lagi bicara soal apa jawaban dia, tapi reaksi tubuhnya. Apakah napasnya jadi sedikit lebih pendek? Ada jeda yang agak lama nggak sebelum dia jawab? Atau mungkin ada gerakan kecil kayak menyentuh leher, ngerapiin pakaian, atau ngalihin pandangan yang tadinya nggak ada pas kita lagi ngobrol santai. Itu bukan berarti dia otomatis bohong atau punya niat buruk ya. Bisa jadi dia cuma lagi nggak nyaman atau lagi nimbang-nimbang jawaban aja. Tapi kan perubahan dari baseline tadi adalah sinyal kalau ada sesuatu yang lagi dia proses di bawah sadarnya. Jadi, dengan cara ini, kamu nggak lagi asal nuduh atau curiga berlebihan. Kamu cuma lagi jadi pengamat yang bijak. Kamu belajar buat lebih aware sama respon manusia, supaya ke depannya kamu jauh lebih tenang dalam menjaga batasan diri kamu sendiri. Ingat ya, tujuan kita di sini bukan buat jadi detektif yang paranoid, tapi buat jadi seseorang yang punya kontrol lebih baik atas kenyamanan diri sendiri dalam relasi. Nah, sekarang aku mau ajak kamu bahas satu hal yang cukup menarik ya, yaitu mirroring. Pernah nggak sih kamu lagi ngobrol sama seseorang, terus sadar kalau posisi duduk kalian mirip, atau tanpa sengaja kalian minum di waktu yang hampir bersamaan? Secara psikologis, ini namanya isopraksisme. Sederhananya, ini adalah perilaku bawah sadar di mana kita meniru gestur, intonasi, atau ekspresi orang yang ada di depan kita. Tapi, buat kita yang lagi capek sama rutinitas, di pertemuan pertama ini punya makna yang jauh lebih dalam. Kalau orang itu benar-benar tulus dan ngerasa nyaman sama kamu, mereka bakal melakukan mirroring secara natural. Ini bukan berarti mereka lagi pura-pura setuju ya, tapi otak mereka lagi berusaha membangun jembatan koneksi supaya frekuensi kalian itu selaras. Ini adalah sinyal bahwa mirror neurons di otak mereka sedang aktif dan mereka sedang berusaha memahami duniamu dari sudut pandang yang sama. Coba deh kamu perhatiin, kalau kamu pelan-pelan mengubah posisi duduk atau memiringkan kepala, apakah dia melakukan hal yang serupa dalam beberapa detik kemudian? Kalau jawabannya iya, nah itu tanda kalau dia lagi tune in banget sama kamu. Dia nggak cuma sekedar dengerin kata-katamu, tapi dia juga lagi nyerap energi dan ritme pembicaraanmu. Tapi ingat ya, kuncinya ada di kata natural. Kalau dia sengaja meniru setiap gerakanmu secara berlebihan sampai terlihat kaku, bisa jadi itu justru teknik persuasif yang disengaja. Jadi tetap tenang dan amati aja alurnya. Mirroring yang tulus itu sifatnya halus dan gak memaksa. Itu adalah cara bawah sadar seseorang buat bilang, "Hey, aku ngerasa cocok sama kamu, dan aku ngerasa aman ada di dekatmu." Jadi pas kamu nanti ketemu orang baru, coba perhatikan gestur kecil ini ya. Ini bukan soal ngetes orang lain kok, tapi tentang melihat seberapa besar resonansi yang terbangun di antara kalian berdua secara organik. Tetap semangat ya jalanin hari ini. Selain perhatikan gestur tangan atau kontak mata, nah ada satu bagian tubuh yang paling jujur dan jarang bisa dibohongi. Kaki. Ini area yang sering banget kita lupain kan? Soalnya fokus kita biasanya cuma ada di wajah lawan bicara. Tapi coba deh perhatiin pelan-pelan. Kemana sih arah ujung kaki mereka? Kalau saat kamu lagi asik bercerita, ujung kaki mereka malah mengarah ke pintu keluar atau menjauh dari posisi kamu. Itu sinyal bawah sadar yang cukup kuat. Secara psikologis, ini namanya exit seeking behavior. Jadi tubuh mereka tuh sebenarnya udah berangkat duluan sebelum mulutnya bilang mau pamit. Mereka mungkin lagi ngerasa nggak nyaman, bosan, atau punya urusan yang bikin mereka pengen segera udahan. Nah, menghadapi situasi ini, jangan langsung tersinggung atau malah makin agresif memotong pembicaraan ya. Justru, sikap yang paling elegan adalah memberikan ruang. Kalau kamu lihat tandanya, coba buat transisi yang halus. Kamu bisa bilang,
kayaknya kamu lagi sibuk ya? Atau mungkin ada agenda lain habis ini? Atau bisa juga dengan sedikit menurunkan intensitas obrolan. Dengan memberikan mereka jalan keluar, kamu justru terlihat sebagai orang yang punya high self-awareness dan menghargai batasan orang lain. Kerennya lagi, kalau ternyata mereka memang lagi nggak nyaman dan kamu yang duluan menawarkan ruang, mereka bakal ngerasa dihargai banget. Dan siapa tahu, karena kamu bersikap sangat pengertian dan gak pushy, mereka justru malah ngerasa lebih nyaman dan pengen bertahan lebih lama karena ngerasa dipahami tanpa harus terpojok. Ingat ya, interaksi yang berkualitas itu bukan tentang seberapa lama kita bicara, tapi seberapa nyaman ruang yang kita ciptakan untuk satu sama lain. Jadi lain kali, kalau lihat ujung kaki mereka pamit, tarik diri dengan elegan. Biarkan mereka punya kendali dan jadilah orang yang paling berkesan saat pertemuan itu selesai. Tapi perlu aku ingatkan ya, semua teknik observasi yang kita bahas tadi, tujuannya bukan supaya kamu jadi orang yang penuh curiga atau malah paranoid setiap kali ketemu orang baru. Bukan itu tujuannya. Nah, intinya memahami niat orang lain lewat bahasa tubuh dan pola komunikasi itu adalah bentuk self-care yang nyata. Dengan tahu sinyal-sinyal tadi, kamu jadi punya kendali penuh atas energi kamu sendiri kan? Kamu nggak lagi buang-buang waktu buat orang yang memang nggak punya niat baik. Dan kamu bisa lebih menghargai ruang privatmu. Ini adalah bagian dari healing. Belajar kalau kamu berhak menentukan siapa saja yang boleh masuk ke dalam lingkaran energi kamu. Jadi, tetaplah jadi orang yang tulus dan baik. Tapi jangan lupa untuk selalu memasang proteksi diri yang sehat. Boundaries atau batasan itu bukan berarti kamu jadi sombong atau tertutup ya. Justru batasan itulah yang bikin hubunganmu dengan orang lain nantinya jadi jauh lebih berkualitas. Karena pada akhirnya, kamu akan lebih tenang saat tahu bahwa kamu bisa menjaga dirimu sendiri dalam situasi apapun. Terima kasih ya, sudah meluangkan waktu buat belajar memahami diri dan orang lain bareng aku di video kali ini. Semoga langkah kecilmu hari ini bikin interaksi sosial kamu ke depannya jadi lebih nyaman dan bermakna. Kalau kamu merasa pembahasan ini membantu kamu buat lebih aware sama lingkungan sekitar, jangan lupa buat subscribe ke channel ini. Supaya kita bisa terus belajar bareng cara menjaga kesehatan mental di tengah sibuknya dunia. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya. Jaga diri kamu baik-baik ya.